Gimana semangat ya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Niko Ferdiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi epistemologi burhani. Apa itu burhani? Secara bahasa, burhani itu berargumen yang jelas atau bukti nyata. Jika dalam bahaya ini itu kita sangat bergantung pada teks kitab suci, dan dalam irfani kita mengandalkan perasaan spiritual. Maka dalam burhani kita mengandalkan akal sehat dan logika. Lanjut, epistemologi burhani adalah cara meraih kebenaran melalui kekuatan rasio, eksperimen, dan pengamatan. Tokoh besar seperti Ibnu Rushd adalah pahlawan dalam metode ini. Beliau percaya bahwa Tuhan memberikan kita akal bukan untuk disimpan, tapi untuk membeda bagaimana alam semesta ini bekerja. Cara kedua, cara kerja metode burhani. Lalu bagaimana metode ini bekerja? Ya, burhani menggunakan apa yang disebut dengan logika silogisme. Sederhana begini, jika kita punya dua fakta yang benar, maka kesimpulan yang ditarik secara logika juga pasti akan benar. Contoh sederhananya, fakta A, semua manusia itu pasti akan mati. Fakta B, Socrates adalah manusia. Jadi kesimpulannya, maka Socrates pasti akan mati. Inilah inti dari burhani. Kebenaran harus bisa dibuktikan secara rasional dan masuk akal. Metode ini tidak langsung percaya pada sesuatu yang hanya karena katanya, tapi karena bukti nyata. Yang ketiga, hubungan antara akal dan wahyu. Mungkin ada yang bertanya, kalau semua pakai akal, lalu di mana posisi agama? Nah, disinilah letak keunikan pemikiran Islam. Dalam pandangan burhani, akal dan wahyu itu tidak mungkin bertentangan. Mengapa? Karena keduanya itu berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan. Alam semesta adalah ayat Tuhan tercipta kauniyah, sedangkan Al-Quran itu adalah ayat Tuhan yang tertulis atau kauliyah. Ibnu Rushd pernah berkata bahwa kebenaran itu tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Jadi jika hasil penelitian sains yang benar tampak bertentangan dengan teks agama, maka kita perlu meninjau kembali interpretasi kita terhadap teks tersebut. Lanjut, yang keempat, mengapa burhani penting bagi kita? Teman-teman, epistemologi burhani inilah yang memicu zaman keemasan Islam. Berkat metode ini kita ilmuwan muslim terdahulu bisa menguasai ilmu kedokteran, astronomi, hingga matematika. Mereka tidak hanya menghafal teks, tapi berani meneliti dan berpikir kritis. Di zaman sekarang, semangat burhani sangat kita butuhkan untuk satu, melawan hoax, yaitu tidak mudah percaya informasi tanpa bukti yang logis. Yang kedua, berpikir kritis, selalu mencari alasan di balik sebuah fenomena. Yang ketiga, ada kemajuan iptek,
memahami bahwa belajar sains adalah bagian dari menjalankan perintah Tuhan untuk membaca alam. Selanjutnya ada penutup. Sebagai kesimpulan, Burhani mengajarkan kita bahwa Islam itu adalah agama yang sangat menghargai kecerdasan. Iman tidak mengharuskan kita meninggalkan akal. Justru dengan akal yang tajam, iman kita menjadi lebih kokoh karena didasari oleh pemahaman, bukan sekedar ikut-ikutan saja gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan epistemologi Burhani dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi